Eh, Bapak Ali Murtala, jurnalis senior daripada salah satu koran terbesar di Sumatera Utara. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering ketika saya mengikuti beberapa seminar, maka persoalan yang muncul adalah kalimat syariah. Maka pertanyaan saya ini untuk semua panelis ini, mana yang lebih kita dahulukan? Apakah kita bicara dengan tataran syariah saja, slogan, simbol, atau substansinya? Seperti pertanyaan Bang Jainul. Karena kalau kita tetap mengungkapkan syariah, semua orang pakai syariah, bahkan kolam renang aja pakai syariah. Nah, itu dia. Jadi persoalannya kemana nih? Apakah kita hanya menang-nama atau bagaimana kita menerapkan syariah itu dalam bentuk substansi? Itu yang pertama. Yang kedua, saya terus terang, kalau bicara politik, ini menarik sama saya. Karena memang tesis saya tentang persoalan partai politik Islam. Jadi penelitian saya tidak pernah partai politik Islam di Indonesia ini menang. Tidak pernah. Pada masa Masyumi kalah dengan PNI waktu itu. Sekarang kalah juga kan begitu. Apakah memang mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam ini tidak dekat dengan partai Islam, atau memang teladannya? Terus terang, kalau politikus pada masa lalu kita kenal Bapak Nasir, Burhanuddin Harahap, ketika mereka meninggalkan nama. Kalau sekarang ini, kalau kita tanya siapa politikus Islam yang menjadi teladan, tidak ada. Ketika terpilih Ustadz Halim sebagai DPD, itu saya berpikir terjadi pengelompokan umat Islam antara Muhammadiyah dengan Al-Wasliyah. Pak Halim adalah Al-Wasliyah, tapi Muhammadiyah itu mendukung Pak Halim. Kenapa? Karena saya berpikir Pak Halim ini bersih, dia memberi teladan. Ketika Allah memanggil beliau, orang bingung. Dulu digadang-gadang Ustadz Halim ini sebagai calon gubernur. Dulu digadang-gadang. Nah sekarang kita tak tahu lagi siapa yang kita gadang-gadang. Nah ini dia. Jadi teladan. Mungkin Bang Hasul bisa melihat apakah memang saat ini masyarakat kita, masyarakat muslim kita kehilangan teladan, atau memang tokoh-tokoh yang harusnya menjadi teladan ini tidak mau masuk dalam partai politik sehingga beliau tidak terkenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempatan untuk Bapak Hasul Azwar. Terima kasih. Pertanyaan untuk saya cuma satu. Saya tahun 1988 ke Amerika, diundang oleh Paul Wolfowitz menyaksikan atau studi banding bagaimana cara kampanye Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika selama 45 hari, keliling di 17 negara bagian. Di sana Pak, sudah benar-benar terasa pendidikan politik. Di kita tidak, apalagi masa sekarang. Jadi apakah ada satu orang atau sekelompok partai yang jadi panutan? Bisa ya, bisa tidak. Tapi juga tergantung rakyatnya, tergantung kadar pendidikan politik. Di Amerika, orang memilih Partai Republik atau Demokrat tergantung pada program ke depan. Apa dari kandidat presiden. Di Indonesia, berbusa-busa kita mengajukan program. Saya ambil contoh. Saya tempatkan seorang alumni syariah menjadi ketua P3 di Serdang Bedagai.
namanya Usman Sitorus. Kau Usman bukan orang sedang lagi. Kau kampanye habis-habisan, bina umat ini. Siap ketua, saya jaga nama ketua katanya. Pak Amin Suma dia berangkat membina sebuah kecamatan Tanjung Beringin di Busra Pedagang. Sekali sebulan dia hakim, dia bina olahraga, dia bina remaja masjid. Sekali sebulan dia ikut wirid akbar, gotong royong, apalagi kegiatan sosial, sunat masal, pengobatan. Satu hari dia lapor kepada saya, bagaimana persiapan menjelang kampanye? Sip ketua, mantap. Itu sudah P3 semuanya. Kalau boleh ketua, karena di sana banyak monyet pak, monyet itu P3. Nanti kampanye pemilu TPS, kalau boleh monyet tuh ikut milih, juga akan milih P3. Ah yang benar, iya ketua. Ketua jangan ragukan saya lah, kata Usman Sitorus. Oh baiklah. Ini pemilihan kemarin. Dan saya berasal dari dapil Serdang lagi. Baguslah, dia pun kalau datang ke tempat itu cium tangan. Apa kabar Ustaz? Kalau turun khutbah masjid, waduh, luar biasa dingin. Apa soju rasono khutbah Ustaz tuh. Bahasa Melayunya Pak, soju itu dingin. Baguslah. Ini ketua. Lama-lama saya di sini bisa beristri dua di ketua. Tanya lagi. Nah banyak juga anak-anak di sana. Itu jangan melakukan itu. Pak Amin, apa yang terjadi? Besok pemilu terjadi serangan fajar dari seorang calon legislatif yang non muslim tapi punya uang banyak. Kemudian besoknya pemilu. Saya cek sore. Bagaimana Tanjung Beringin Pak Usman? Hancur ketua, hancur. Jadi ketua besok, kalau pemilu 2014, ketua siapkan uang-uang yang baru saja. Uang tukaran 20, 50, 100, yang baru-baru. Dan kita nggak usah kampanye-kampanye. Besok mau pemilu, kita bagikan itu. Itulah tingkat pendidikan politik. Macam mana kita mau sukses? Sekarang politik transaksional, sekarang politik pragmatis, no money, no vote. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Itu satu cerita. Gubernur Kalimantan Selatan, Saudara Rudi Arifin adalah ketua P3 Gubernur, ketua P3 Kalimantan Selatan. Dia ketua P3 dan dia gubernur 2 kali terpilih. Sama Pak Rudi, mantap Asrul, saya sudah keliling. Dia bagi sujadah, dia bagi pengeras suara ke masjid, sekitar itu bagus. Apa yang terjadi ketika pemilu? Sangat minim orang yang milih P3. Apa kata rakyat? Gubernur kan masih ke masjid, bukan masih ke kami. Udah ngasih ke masjid, suruh kalau masjid pilih dia. Nggak ngasih ke kami. The last experience, I want to tell you, seorang caleg dari Partai PAN di Labuan Batu. Bapak tahu, Labuan Batu berbatasan dengan Tapanuli Selatan. Dipisahkan sungai Balungun. Masyarakat kesulitan menyeberang. Dia kampanye, dia pengusaha sawit. Pak, kalau Bapak bikin Rambin tahu? Pak, Rambin itu jembatan dari bambu, pakai talinya tali jerami yang kuat, tali kapal. Dan itu berakhir Pak. Kadang-kadang bisa dilewati sepeda motor. Ini Pak, kalau Bapak bangun jembatan, seluruh ini Pak akan milih Bapak. Oh iya, dia bangun Pak. Dia bangun kalau dia pengusaha sawit. Ya sama, ada serangan fajar.
suara PAN sangat minim. Dia cerita kepada saya. Akhirnya setelah dia memperoleh suara yang sangat minim, esok harinya dia bersama anggotanya meruntuhkan Rambin itu cuma dengan sebilah golok, maka hadirlah Rambin untuk sungai. I want to tell you, this is a true story, because the education of our people about politics is very, very weakness. Saya katakan, saudara Fadli Nurzal datang kepada saya, ketua berminat jadi gubernur. No, saya nggak punya uang Fad. Kalau mau calon silakanlah, saya restui. 33 kabupaten di Sumut, saya hitung satu kabupaten 2 miliar. Kita samakan aja Medan dengan Nias, 33 kali 2, 66 miliar. Itu untuk uang saksi, uang kampanye, uang ini, uang itu. At least 100 miliar saya katakan tadi. Saya 2 periode terpilih jadi anggota DPR. Apa pre? Habis juga saya 2 miliar. Setiap kampanye, setiap pemilu, at least. Ini Pak, jadi macam mana kita mau ikut rakyat? Atau rakyat yang ikut kita? Orang yang mau dibayar. Ustadz bisa dibayar. Ada seorang ustadz pakai sorban, tasbih begini, mestinya kan berfoto dengan Sofyan Tan. Itulah ustadz menjual nama Islam, berfoto, padahal dia tahu ayat dan dia baca, la yattakhidil mu'minuna kafirina awliya min duni, tapi dia pakai ikram, pakai tasbih. Di sampingnya seorang tokoh. It's a politik. Jadi pendidikan politik kita memang tidak jujur. Sejak era reformasi, saya berpolitik sejak tahun 1977 ketika menjadi mahasiswa. Saya katakan, kalau Pak Amin Suma gurunya Kasman Sipadibojo, saya mitra beliau kampanye keliling Sumatera Utara. Tidak ada saksi P3 yang kalau disuruh jadi saksi TPS minta. Sekarang kita datang ke kecamatan Medan Area, Dek, tolong ya saksi TPS, berapa mau rokok ada Pak? Uang makan berapa? Pak, uang minyak Pak? Satu saksi. Saya karena 2 periode jadi ketua DPP di sini, satu saksi itu paling tidak 150.000 rupiah. Jadi kalau itu berlaku untuk seluruh TPS, 600.000 lebih TPS Indonesia, 600.000 kali 150.000. Itu untuk saksi saja Pak. Itu kosnya. Jadi ya gitu pun ya, karena memang saya politisi harus saya alami juga. Memang itu sudah suratan saya. Jadi mohon maaflah kalau memang kami belum jadi panutan, belum jadi uswah. Tapi itu bukan berarti Bapak tidak milih kami. Ya, orang nggak ada yang lain kok. Kalau nanti ada yang gantiin kami, belum tentu lebih baik dari kami. Sekarang ini sudah cukup baik Pak. Belum tentu ada yang lebih baik. Nah, memang saya lah yang mengusung agar Ustadz Halim Harahap gubernur ideal ke depan. Saya yang melontarkan itu. Ketika suara dia sebagai ketua Wasliah melonjak. Tapi juga kita harus menimbang faktor-faktor lain pada waktu itu. Saya yakin kalau beliau hidup, bisa itu. Bisa. Maka kita akan mendapatkan gubernur syariah sebenarnya pada waktu itu. Jadi mohon maaf, saya sepakat dengan Bapak, tidak ada tokoh politik sekarang ini yang menjadi ikutan. Apakah ketua umumnya,
Macam mana anggota DPR korupsi, hambalang 100 miliar? Macam mana? 50 miliar untuk CX, 20 miliar untuk menteri, 30 miliar DPR. Macam mana? Saya nggak bisa tutupi kenyataan itu. Tapi mohon maaf, masih banyak anggota DPR yang hidup apa adanya. Masih banyak anggota saya, di mana saya selaku ketua fraksi, saya lihat anggota saya menyicil Toyota Kijang tiap bulan 2 juta dari gajinya. Masih ada yang begitu. Masih ada yang berangkat naik kereta api Jabodetabek, turun di Manggarai, turun ambil taksi. Masih ada yang tidak punya mobil. Tapi itu tidak terberitakan. Yang terberitakan adalah yang itu lagi. Saya baru pulang dari Berlin. Dari Berlin ke Dresden, Frankfurt, Hamburg, Belanda. Saya diwawancara oleh mahasiswa. Protes. Pak, kenapa ya Pak kemari? Ya, ini tugas saya sebagai anggota DPR. PPI, Pemuda Pelajar Indonesia. Ini tugas saya sebagai anggota DPR. Saya dibayar negara. Itu pun mahasiswa keberatan. Padahal kita tugas, kita nggak jalan-jalan Pak. Sekalipun ada anggota DPR yang jalan-jalan. Ini susah terkadang DPR itu mana yang sesat, mana yang benar. Jadi seperti kata Pak Amin, terkadang ada anggota DPR yang tersesat dalam kebenaran. Ada juga Pak. Saya sudah diingatkan. Terima kasih. Jadi Pak, terakhir kita padakanlah apa adanya dulu Pak ya. Kita padakan apa adanya. Daripada tidak ada rotan akan menjadi. Kita padakan kehidupan politik seperti ini dulu. Saya yakin lama-lama terseleksi. 1 menit kemarin pemilu 2004 parlemen threshold 2,5%. Hangus hilang 15 partai. Sekarang parlemen threshold 3,5%. Mudah-mudahan partai besok tinggal 4 atau 5. Mungkin lebih seleksi. Kemarin 24 peserta pemilu, tinggal 9, hilang 15. Partai-partai besar yang kecil-kecil hilang 15. Sekarang 3,5% PT kita. Mungkin dari 9 partai politik ini bisa tinggal 6. Dan suatu saat kita pilih saja partai ini menjadi 3 bagian. Partai yang beraliran agama, partai yang nasionalis, partai yang bercirikan pembangunan. Kembali kepada 3 partai seperti yang lalu. Amerika dengan sejarah yang panjang bisa menjadi 2 partai, Democratic Party dan Republik Partai. Dan Amerika mempresentasikannya kalau dia malam minggu ada Saturday Night Party. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.